mendorong kepada kita untuk mendapatkan yang lebih baik. Fa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus, kata Rasulullah SAW. Apabila kalian meminta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Karena surga Firdaus itu adalah surga yang paling tengah dan paling tinggi. Di atasnya itu adalah arasy Allah Subhanahu wa taala. Dari surga Firdaus itulah mengalirlah sungai-sungai surga. Maka Rasulullah SAW sendiri mendorong kepada kita untuk mendapatkan surga yang terbaik. Karena itu manusia pun juga sama. Di dalam kehidupannya selalu berusaha untuk kemudian mendapatkan daripada yang lebih baik. Dalam bulan suci Ramadan begitu banyak amal yang kemudian ada amal utama. Puasa Ramadan sudah pasti, qiraatil Quran, sedekah, i'tikaf, qiyamul lail, semuanya adalah merupakan amal-amal utama yang membawa keberkahan bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan semua amalan itu di bulan suci Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang menjadikan amal-amal itu menjadi amal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala? Dalam Quran surat Al-Mulk ayat 2 tadi di muqaddimah saya sampaikan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menjadikan mati dan hidup untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Di dalam tafsir Jalalain ketika menafsirkan frasa ahsanu amala, yaitu yang paling taat kepada Allah SWT. Sedangkan menurut Muhammad Ibnul Ajla, seorang ulama dikutip oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, yang dimaksud pada frasa ahsanu amala, amal yang terbaik, maksudnya adalah amal yang terbaik. Karena Allah tidak mengungkapkan dengan ungkapan aktsaru amala, yakni amal yang paling banyak, tapi amal yang kualitasnya paling baik, itulah amal yang terbaik. Sedikit tapi baik, maka itu lebih baik dibandingkan banyak tapi kemudian tidak baik. Ada definisi yang diungkapkan oleh Imam Fudail bin Iyad, seorang ulama besar. Beliau ini dulu mantan penjahat, ya, nggak apa-apa diungkap sedikit, tapi kemudian taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, lalu menjadi ulama besar sehingga menjadi salah satu guru dari imam besar kita adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ini Imam Fudail bin Iyad mengungkapkan frasa ahsan muamalah dengan sangat baik. Beliau mengatakan yang dimaksud frasa ahsan muamalah, amalan yang terbaik itu adalah yang paling ikhlas dan paling benar. Lalu orang-orang bertanya kepadanya, wahai Abul Ali, ini nama panggilannya, apa yang dimaksud dengan amal yang paling benar dan paling ikhlas? Maka beliau menjawab bahwa meskipun benar amal itu tapi tidak ikhlas, maka amal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meskipun amal itu ikhlas tapi tidak benar, maka amal itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu ikhlasnya satu amal akan terwujud ketika niatnya hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengerjakan apapun itu niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan benarnya semua amal itu akan terwujud ketika sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Umar bin Khattab
radhiyallahu anhu selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, janganlah pernah ada sedikit pun amalku untuk manusia. Maksudnya jangan sampai dia berbuat karena ini, karena itu, karena ini. Karena amal itu selamanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang benar itu ada ungkapan Imam Malik rahimahullah ta'ala, sangat bagus. Yang dimaksud dengan sunnah Rasulullah itu seperti perahunya Nabi Nuh. Siapa saja yang naik perahunya Nabi Nuh berarti dia naik pada sunnah Rasulullah SAW, maka dia akan selamat. Sedangkan yang tidak mengikuti sunnah Rasulullah berarti dia tidak naik di atas perahu Nabi Nuh, maka dia pasti akan tenggelam. Meskipun anak dan istrinya juga kemudian akan terkena daripada banjir yang mengakibatkan kemusnahan bagi mereka. Nah, karena itulah inilah dua syarat agar amal itu tadi kemudian menjadi berkualitas tinggi. Jadi kita melakukan puasa, kita melakukan sedekah, kita melakukan i'tikaf, kita melakukan qiyamul lail. Ini amal-amal fardhiyah, amal-amal fardhiyah yang kemudian kita lakukan dengan syarat seperti tadi. Insya Allah amal itu kemudian diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meski sedikit, tapi kemudian terbaik, maka insya Allah semoga dengan yang sedikit itu kemudian membawa kepada keberkahan. Karena kadang-kadang kalau banyak itu kemudian tidak konsisten. Jadi pernah ada sahabat namanya Abdullah bin Umar, ya, Abdullah bin Umar yang kemudian selalu menuntut amal-amal yang banyak. Tapi ketika masa tuanya dia sudah tidak mampu konsisten, maka dia mengatakan, baru dia menyesal bahwa sungguh nasihat Rasulullah SAW itu baru dia rasakan. Ternyata ketika terjadinya penurunan kualitas kemampuan dirinya, maka dia tidak lagi mampu untuk menjaga konsistensi amalan yang itu dia lakukan. Kemudian agama ini mudah, maka jangan disusah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jadi Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Nah, karena itulah hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Ini prinsip-prinsip amal kita di dalam melaksanakan amal ibadah. Hanya saja hadirin yang dimuliakan Allah, bahwa kita berbicara pada tataran individu seperti tadi, insya Allah ini bisa diraih. Namun tadi saya jalan dari masuk ke Baduga, rumah begitu mewah, ya. Nah, terus kemudian saya berpikir seharian kerja di kantor, kemudian pulang ke rumah, mungkin pertemuannya di sini ya, masya Allah, di masjid. Nah, kalau antar rumah ke rumah kayaknya interaksi nggak ada sama sekali ya. Bagaimana bapak-bapak itu? Apakah ada sosialisasi ke masyarakat antar tetangga dengan tetangga yang lain? Seperti biasanya saya kira berat ya, karena pulang kerja itu nanti jam 7 malam Pak ya. Wih, masya Allah. Tapi untungnya ada masjid yang mempertemukan kita, masya Allah. Jadi inilah kehidupan kita, kehidupan yang memang kita dituntut untuk hidup sendiri. Dalam dunia kapitalisme seperti inilah keadaannya. Seharian kita kerja. Pada saatnya kita libur, cari tempat liburan. Padahal pada masa dahulu, kebiasaan pada masa dahulu, kalangan salaf itu, mereka kerja paling sampai jam 12 siang. Kemudian setelah siang kemudian sampai sore itu dia lakukan silaturahmi. Nah, kemudian ba'da asar mereka thalabul ilm. Kemudian maghrib sampai kemudian isya untuk keluarga. Kemudian sesudah isya mereka tidur. Pulas sampai kemudian bangun jam 1 jam 2 untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Besoknya seperti itulah aktivitasnya. Sehingga semua kegiatan keagamaan itu bisa tertunaikan. Tapi bagaimana caranya kalau dunia seperti sekarang ini kemudian itu terbentuk kehidupan? Karena ini sistemnya seperti itu. Nah, karena itulah maka untuk meraih daripada amal-amal terbaik seperti yang kemudian saya ungkapkan ini, memang bukan tidak bisa,
sangat bisa dilakukan oleh seseorang, tapi berat di tengah kehidupan seperti sekarang ini. Bagaimana Bapak? Betul apa betul? Jadi berat, tapi bisa dilakukan, insya Allah. Bagi orang yang sungguh-sungguh pasti bisa untuk kemudian melakukan itu. Nah karena itulah hadirin yang dimuliakan Allah, salat tarawih jam berapa? Jam 20 ya. Ini sudah setengah 9. Masya Allah. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dibahas setiap Ramadan, amal terbaik itu hanya seputar ini: puasa, zakat, kemudian sedekah, qiyamul lail dan seterusnya. Tapi ada amal yang kemudian kadang jangan terbahas, yakni amal seperti dakwah. Dakwah ini luar biasa pahalanya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan dakwah orang bisa puasa, orang kemudian bisa zakat, bisa sedekah dan lain sebagainya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu ajru mislu fa'ili." Siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Umpama saya menunjukkan amal, terus ada adik kita kemudian ikuti, dia dapat pahala, saya juga dapat pahala. Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan, "Man sanna sunnatan." Siapa yang memberikan contoh sunnah, siapa yang memberikan contoh yang baik dalam Islam, maka Allah akan memberikan pahala kepadanya, dan dia juga mendapatkan pahala dari orang yang mengikutinya sesudah itu, tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya sedikit pun. Sebaliknya, siapa yang mencontohkan contoh yang buruk, maka dia mendapatkan dosa dari keburukan yang dia contohkan, dan juga dia akan mendapatkan limpahan dosa dari orang yang mengikutinya sesudah itu. Inilah yang disebut dengan dosa jariyah, amal jariyah, dosa jariyah. Maka karena itu amal dakwah ini luar biasa. Hanya saja dakwah itu harusnya diarahkan bukan hanya dakwah untuk menegakkan amal individu tadi, karena itu berarti berulang-ulang. Sementara kehidupan kita ini begini-begini terus, kehidupan sekuler kapitalisme, sedangkan tetangga satu dengan yang lain kadang tidak saling kenal. Padahal dia seorang muslim, tapi alhamdulillah ada masjid yang bisa mempertemukan, tapi saya lihat kapasitasnya sedikit. Banyak yang tidak ke masjid ini. Seandainya semua warga datang ke masjid kayak ini, tidak cukup ini ya. Tidak cukup Pak ya? Tidak cukup. Nah, harusnya desain masjid itu sesuai dengan jumlah orang yang di sini. 7 masjid di sini Ustaz. Oh 7 masalah. Iya, jadi salah tadi sama bapaknya. Baik. Baik, saya kira tidak usah berpanjang lebar. Intinya bahwa yang disebut dengan amal terbaik itu bukan banyaknya amal. Tapi bukan berarti kemudian banyak amal itu salah, tidak. Kalau sudah terbaik lagi, banyak lagi, maka itu pasti lebih baik. Contoh misalnya salat tarawih, kita ini kan umumnya ambil 8 rakaat ya. Pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu itu ambil 20 rakaat, dan itu terus dilakukan para sahabat sehingga menjadi ijma, kesepakatan, dan ini yang kemudian diakui oleh Imam Syafi'i. Pada zaman Imam Malik itu menjadi 36 rakaat. Pada zaman Umar bin Abdul Aziz itu menjadi 48 rakaat. Apakah ini bid'ah? Siapa yang berani mengatakan bid'ah pada zaman Imam Syafi'i? Siapa yang berani mengatakan bid'ah pada zaman Imam Malik? Pada zaman Umar bin Abdul Aziz? Ini berarti kurang ilmu terkait dengan persoalan itu. Nah karena itu masalah qiyamul lail tidak terbatas, sesuai dengan kemampuan. Di Mekah 10 terakhir itu sholat tahajudnya itu 20 rakaat. Ya, 10 terakhir yang mungkin pernah umroh ada Ustaz Nabi Suri di belakang. Pernah umroh Ramadan, itu bisa merasakan daripada bersama dengan jamaah Mekah di sana itu 20 rakaat. Ya. Saya tidak menyalahkan dalam rakaat. Sama sekali tidak, karena masing-masing punya dasar. Saya hanya mengatakan tadi, bukan berarti yang banyak itu tidak terbaik. Kan
meskipun sedikit terbaik, itu lebih baik. Tapi bukan berarti bahwa kalau banyak terbaik, itu malah lebih baik lagi. Selama mampu konsisten. Tapi kalau tidak mampu konsisten, ambillah yang mampu untuk kemudian konsisten. Karena amal terbaik itu juga adalah ketika kita mampu konsisten menjalankan itu. Fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu hingga kemudian datangnya sesuatu yang diyakini, yakni hari kiamat. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua kita akan menyiapkan diri kita. Orang cerdas itu menyiapkan dirinya menuju hari di mana kemudian tidak ada lagi hubungan kita di dunia ini kecuali amal-amal kebaikan kita. Amal jariah salah satu di antaranya adalah yang akan terus mengalir. Nah, karena itu amal dakwah ini memang luar biasa. Karena itu mari kita menempatkan diri kita sebagai bagian daripada orang-orang yang juga mendakwahkan agama ini, agama Islam ini, karena itu adalah amal jariah yang terus mengalir pahalanya untuk kemudian kita dapatkan setelah kematian. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.